Seberapa mengkhawatirkan penyebaran Omikron di Indonesia? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Pak Alex, per Selasa pagi kemarin kasus Omikron di Indonesia sudah mencapai 840 kasus dan ini temuan dalam 1 bulan saja. Sebenarnya secara umum seberapa mengkhawatirkan penyebaran Omikron di Indonesia? Ya, jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir yang berlebihan, tapi kewaspadaan yang harus kita bangun setinggi-tingginya. Jadi kalau kita lihat perjalanan Omikron, ini baru dilaporkan di akhir November oleh Badan Kesehatan Dunia. Dan kemudian dalam tempo 4 minggu ini sudah menyebar hampir ke seluruh negara Eropa dan dunia, dan sekarang lebih dari 155 negara. Demikian juga di Indonesia. Mau tidak terelakkan, ini pasti masuk. Awalnya dari pelaku perjalanan luar negeri, dan ini didominasi PPLN, tetapi belakangan di minggu pertengahan Januari kita dilaporkan bahwa 75% kasus Omikron dari PPLN yang tadinya hampir 95%. Artinya lebih kurang 25% ini sudah terjadi kasus di dalam negeri, artinya di dalam komunitas sudah terjadi transmisi. Oleh karena itu, ada 2 sikap yang harus kita lakukan. Pertama, kita tetap melakukan proses karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri. Yang kedua, kita harus tetap melakukan pengetatan mobilitas dan penegakan protokol kesehatan setinggi-tingginya di dalam negeri. Tentu 2 hal ini harus terus dikejar dan kemudian ditingkatkan, di samping juga vaksinasi. Tapi kalau kita ingat vaksinasi, Inggris, Perancis, Jerman itu adalah negara yang vaksinasinya cakupannya sudah tinggi, tetapi tetap juga tertular. Oleh karena itu, apa yang menjadi catatan kita di sini, sekalipun mereka sudah vaksinasi 2 kali ataupun 3 kali, masih bisa tetap terinfeksi. Oleh karena itu, yang menjadi pokok utama kita pada hari ini adalah protokol kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ini kata kunci. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menko, memang kita harus mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas, khususnya DKI. Karena hampir di atas 80% itu kasus yang sudah transmisi itu ada di daerah Jabodetabek. Dan umumnya PPLN datangnya dari Arab Saudi, Turki, Malaysia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, ini juga harus bisa kita kendalikan. Jadi proses karantina tidak boleh berhenti, sementara proses untuk kontak tracing, proses untuk melakukan pelacakan di daerah desa dan kelurahan, ini harus terus berlangsung. Ini yang kita harapkan, dan kita menjaga, walaupun kasus naik, kita harapkan kasusnya tidak eksponensial sebagaimana Delta di bulan 7. Baik Pak Alex, kalau kita dengarkan pernyataan dari Menko Luhut maupun Presiden, titik beratnya atau penekanannya pada penerapan kebijakan WFH. Sebenarnya apakah memang dari Satgas COVID-19 sendiri menemukan ada resiko penyebaran yang lebih besar di perkantoran sehingga penerapan WFH ini yang kemudian ditekankan? Ya, karena 63% kasus konfirmasi nasional sekarang ini kita lihat adalah transmisi lokal. Jadi artinya ada lonjakan di mana transmisi lokal itu cenderung naik. Artinya bahwa itu sudah terjadi transmisi di antara sesama mereka yang mungkin dalam perjalanan di dalam negeri, apakah itu di KRL atau di bis ataupun di perkantoran. Oleh karena itu memang sebagaimana tadi yang kita dengar, memang pembatasan mobilitas yang ketat ini harus menjadi kata kunci. Sehingga memang dianjurkan bagi kantor-kantor yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang non-esensial, memang kalau bisa ini work from home untuk 4 minggu ke depan ini kita harapkan work from home. Dan juga untuk mereka yang berkunjung di sektor-sektor pelayanan publik, misalnya ke pasar, ke mall, tentu ini harus perlu pembatasan. Tapi di samping itu juga harus dikendalikan, tentu memang kita harus mengejar mereka yang belum divaksinasi untuk segera menyelesaikan vaksinasi primernya, yaitu 1-2. Bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi primer, memang harus mengejar untuk booster. Ini merupakan sesuatu yang tidak boleh ditunda kembali. Dan salah satu lagi yang paling penting adalah
menegakkan kontak tracing di tingkat kelurahan, sehingga PPKM skala mikro ini harus benar-benar turun di tingkat kelurahan ataupun di tingkat desa untuk mengendalikan Bapak RT, Bapak RW, mengawasi lalu lintas orang yang ada di RT RW-nya masing-masing. Siapa yang bergejala, siapa yang bersakit, siapa yang sehat, ini harus dipisahkan. Tentu pemisahannya melalui pelacakan kontak tracing yang dikerjakan oleh Satgas ataupun tim pelacakan kontak yang ada di desa dan di kelurahan. Dan bagi mereka yang sakit, tentu harus dipindahkan ke isolasi. Dengan dipindahkan isolasi, kita akan mengurangi transmisi di keluarga. Baik, kuncinya ada di pembatasan mobilitas. Pak Alex, kembali terkait dengan WFH. Yang disampaikan Menko Luhut dan Presiden ini kan masih berupa imbauan terkait penerapan WFH. Dari Satgas COVID-19 sendiri, apakah akan mengeluarkan aturan yang lebih tegas untuk perkantoran supaya menerapkan WFH di tengah kasus Omikron yang terus melonjak? Ya, jadi sampai hari ini kita masih di bawah regulasi PPKM level 1, level 2 yang dikeluarkan oleh Instruksi Mendagri 0304. Baik itu PPKM yang ada di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Dan di situ memang ada aturan yang mengatur bahwa penekanan mobilitas ini memang harus dikendalikan. Khususnya memang di daerah Jabodetabek merupakan yang daerah aglomerasi yang tidak bisa berdiri sendiri antara Bekasi, Depok, Tangerang, dan jajaran lainnya. Oleh karena itu memang ada pemikiran bagaimana pembatasan ini terjadi karena mengingat bahwa kasus Omikron itu hampir 90% ada di DKI. Jadi pembatasan ini tentu sedang dikaji dan dilakukan evaluasi agar DKI tidak menjadi sumber di dalam negeri, menjadi epicenter tersendiri di dalam negeri untuk Omikron. Tentu kita tidak hanya berpikir mengenai Omikron, tentang varian lain juga masih ada di dalam negeri, dan ini masih dilaporkan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Delta itu sendiri ada di 34 provinsi. Dan oleh karena itu, kita tetap harus melakukan berbagai isolasi bagi yang sakit, dan kemudian karantina bagi mereka yang datang dari negara terjangkit. Jadi peran karantina, peran isolasi ini penting. Jadi bagi mereka yang dikarantina, kalau dia positif, maka dia harus pindah ke isolasi. Apakah dia isolasi yang ditetapkan pemerintah ataupun di hotel isolasi, dan kalau dia bergejala, maka dia harus pindah ke rumah sakit. Jadi antara isolasi yang sudah sakit dan antara yang karantina bagi mereka yang datang dari negara luar atau daerah yang terjangkit, ini harus benar-benar bisa ditegakkan. Dan untuk pembatasan ini tentu pada kontak erat memang harus kita batasi, tidak boleh keluar. Baik, terima kasih Pak Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.